hari ini agama, subtopik pengertian agama. 1. Pengertian agama ditinjau dari segi etimologi. Menurut Sidi Gasalba, akar kata agama adalah gam, yang berarti pergi atau berjalan. Selanjutnya dikatakan, olehnya hampir semua agama mempunyai kata yang bermakna sama. Di dalam peristilahan agama, misalnya agama Islam ditemukan kata syariat, tarikat, dan siratal, yaitu jalan lurus dalam Cina Tao, sedang dalam bahasa Jepang Shinto Dagama, dan agama Buddha jalan 8. Kata lain yang sinonim dengan agama ialah religi, yaitu suatu kata yang diindonesiakan dari kata Latin yang berarti religio. Kata ini adalah kata benda yang dibentuk dari kata kerja. Ada 2 kata kerja mirip, yaitu kata religare dan religere. Kata religere berarti mengingat atau menyangkutkan. Dalam hubungan ini, religio berarti aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Ilahi. Kata religere berarti memperhatikan dengan seksama atau sungguh-sungguh. Sereligio berarti rasa takut terhadap yang ilahi, dan sebagai akibat memperhatikan dan melakukan dengan sungguh-sungguh peraturannya. Manusia melalui agamanya insaf bahwa ada suatu kekuatan atau kekuasaan yang memungkinkan dan yang melebihi segala yang ada. Itu secara ditinjau dari sudut etimologi. Yang kedua, pengertian agama dari sudut sosiologi. Para pakar sosiologi mengalami kesulitan dalam memberi definisi atau batasan tentang agama. Yang dapat mereka perbuat adalah gambaran atau deskripsi tentang kehidupan beragama dari kelompok masyarakat tertentu. Agama dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dari sudut sosial budaya, agama dipahami, agama ialah sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan supranatural yang dipercayanya dan didaya gunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat umumnya. Unsur-unsur yang universal terdapat pada setiap agama, yaitu 1. Pernyataan atau wahyu. Yang kedua, kepercayaan atau iman. Yang ketiga, kultus. Yang keempat, ajaran atau doktrin. Yang kelima, penaklukan diri. Yang keenam, misi atau dakwah. Dalam setiap agama mengandung keenam unsur ini, yaitu adanya penyataan atau wahyu, kemudian mereka percaya atau mengimaninya, kemudian kultus ada cara untuk penyembahannya, pemujaannya, kemudian ada ajarannya atau doktrinnya, kemudian manusia menaklukkan diri kepadanya, kemudian misi atau dakwah, pengalaman batin manusia karena melakukan pemujaan itu akan dibagikan kepada manusia lainnya, sehingga manusia lainnya akan tertarik dan ikut bergabung. Itu adalah misi atau dakwah. Agama sebagai salah satu dari kebutuhan masyarakat berfungsi untuk mendorong manusia membangun sebuah negara. Kemudian agama mendukung adat istiadat. Yang ketiga, menginternalisasikan nilai-nilai masyarakat terhadap penganut-penganutnya. Ini menurut sosiologis. Yang ketiga, pengertian agama dari sudut antropologi.
Dari sudut antropologi budaya, agama dilihat dan dipahami sebagai produk manusia. Manusia sebagai produser agama. Agama dibuat oleh manusia supaya melalui agama, manusia mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sendiri, lingkungan masyarakat, dan dengan lingkungan lain yang dirasakan sebagai sesuatu yang transenden. Manusia membuat ritus-ritus, upacara-upacara tertentu, simbol-simbol tertentu, agar melaluinya ia dapat terus menyesuaikan dirinya dengan berbagai dunia relasinya. Jadi menurut pandangan agama ditinjau dari sudut antropologi, agama itu dibuat manusia supaya melalui agama manusia mampu menyesuaikan diri dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan manusia menentukan hari-hari tertentu, manusia merumuskan upacara-upacara tertentu dan simbol-simbol tertentu sebagai untuk pemujaan atau penyembahan. Yang keempat, pengertian agama dari sudut psikologi. Dari sudut psikologi, menurut S. Freud, agama dipahami sebagai ciptaan manusia. Jadi agama itu adalah ciptaan manusia. Manusia diperlengkapi dengan insting dan kematian. Ia ingin hidup enak, aman, dan damai, tetapi dunia ini penuh dengan ancaman, bahaya, kesukaran, kesulitan, bahkan kematian. Menurut Freud, manusia memproyeksikan tokoh Bapa sebagai orang yang memberikan rasa aman, bebas dari ketakutan, dan suatu tempat yang indah di mana tak ada lagi rasa takut dan tempat bagi mereka yang mati. Upaya manusia yang demikian disebut agama. Jadi agama merupakan suatu ilusi atau hayalan manusia yang tidak berdaya menghadapi realitas hidup yang ramah. Bila manusia sudah mencapai tingkat kecanggihan dan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengatasi semua permasalahan, maka agama dengan sendirinya tidak berfungsi lagi. Tuhan sebagai tokoh Bapa tidak dibutuhkan lagi. Jadi agama menurut pandangan psikologi, agama itu adalah ciptaan manusia. Manusia ingin hidup enak, bahagia, ingin tentram, ingin panjang umurnya. Tapi kenyataannya di dunia ini manusia mengalami banyak tantangan, kesukaran, susah makan, penyakit, bahkan kematian. Dalam keadaan seperti itu manusia merasa tidak berdaya. Ia tidak sanggup untuk menyelamatkan diri dari pergumulan ini. Karena itu manusia mencari Tuhan dan melihat Tuhan itu seperti seorang bapak yang menjaga anak-anaknya, melindungi anak-anaknya. Tetapi setelah manusia sudah menguasai teknologi, manusia sudah menguasai ilmu pengetahuan, dan manusia sudah sanggup mengatasi segala persoalan kehidupannya, maka dengan sendirinya agama itu tidak penting lagi. Dan ini terjadi ya di dunia-dunia modern, di dunia-dunia yang maju sekarang ini, banyak orang yang sudah tidak mau beragama karena mereka sudah menguasai teknologi, dan mereka menganggap bahwa beragama itu membatasi kreativitas mereka. Jangan begini, jangan begitu, itu berdosa, itu menyakiti sesama. Sementara mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dengan menciptakan hal-hal yang dibutuhkan untuk kemungkinan bisa menghancurkan negara atau orang lain. Yang kelima, pengertian agama dari sudut teologis. Calvin mengatakan, dalam diri manusia selalu ada kerinduan untuk menjadi semirip mungkin dengan Allah. Kerinduan itu dinamakan semen religionis atau sensus depentis.
atau dasar keagamaan yang ada secara laten dan kemudian berkembang menjadi agama murni. Semen religionis ini menyebabkan manusia mencari Allah. Mengapa? Karena manusia diciptakan Tuhan segambar dengan dirinya, yaitu imago Dei. Artinya diciptakan dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia itu berbakti dan memuliakan namanya. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa menyebabkan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mulia menjadi berantakan. Manusia bahkan menindas kebenaran dan sesamanya. Bahkan manusia sering menjadikan Tuhan nomor 2 dengan penyembahan kepada patung, dewa-dewa, tempat angker, dan lain sebagainya. Jadi menurut Calvin, bahwa manusia beragama karena memang manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahwa manusia itu adalah relasi Allah, sehingga ada kerinduan manusia untuk terus dekat dengan Tuhan, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita pindah ke poin berikutnya. Ciri-ciri umum dan khusus dari setiap agama. Ada 4. 1. Agama yang menekankan ciri rasio, di mana pikiran yang rasional itulah yang ditekankan. Seperti di sini. Yang kedua, ada agama yang menekankan ciri perasaan atau emosi. Pada ciri ini, aspek kejiwaan dari setiap pengikutnya sangat mendominasi kehidupan keagamaan. Yang ketiga, ada agama yang menekankan ciri atau aktivitas perbuatan nyata. Pada agama ini, tuntutan moralitas manusia lebih diutamakan. Tuntutan-tuntutan itu lebih bersifat penggenapan hukum-hukum keagamaan. Kita lihat pada agama Hindu. Yang keempat, ada pula agama yang menekankan 3 ciri, yaitu 1. Ada yang menekankan rasio, ada yang menekankan emosi, perasaan, kemudian ada yang menekankan perbuatan. Tetapi ada agama yang menekankan ketiga-tiganya, ciri, rasio, emosi, dan perbuatan. Dan unsur inilah atau ciri-ciri inilah yang ada di dalam agama Kristen. Karena manusia itu diciptakan dengan pikiran, emosi, perasaan, dan Tuhan menghendaki manusia untuk melakukan kebaikan. Karena Tuhan itu adalah baik, sehingga gambarnya juga harus berbuat baik kepada sesama manusia. Selanjutnya, penyakit agama. Penyakit di dalam agama itu ada 3, ya. 1. Eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sifat yang mengagungkan kebenaran dan kemutlakan agama sendiri dan tidak mengakui keberadaan agama lain di luar agama yang dianutnya. Sikap ini bisa menyebabkan timbulnya perpecahan di tengah masyarakat. Jadi sifat eksklusivisme ini sifat dari penganut agama, pengikut agama yang menganggap agama di luar dari agamanya itu adalah agama yang tidak benar. Satu-satunya agama yang benar di dunia ini adalah agama yang dianut. Dan ini bahaya karena bisa mendatangkan peperangan agama. Yang kedua, fatalisme. Sikap fatalisme adalah sikap dan pandangan hidup yang menyerah kepada nasib atau pasrah kepada keadaan miskin. Ini bahaya, ya. Orang tuanya miskin, tidak usah kami sekolah. Kami sudah ditakdirkan menjadi orang miskin. Tidak usah nih kita bekerja keras biar kita juga jungkir balik cari uang. Memang takdirnya sudah jadi orang miskin. Ini sifat atau sikap yang dianggap menjadi penyakit dalam sebuah kepercayaan atau agama. Dalam agama Kristen tidak percaya kepada nasib. Alkitab mengatakan bahwa bekerja keraslah supaya kamu
makan. Belajarlah seperti semut, ya, bekerja keras untuk makan. Manusia dituntut untuk bekerja keras supaya memperoleh hidup yang lebih layak. Artinya bahwa mau jadi orang sukses harus bekerja keras dan tekun. Mau jadi orang yang berprestasi harus bekerja keras. Jadi Alkitab memberi motivasi kepada kita supaya kita mengejar impian-impian kita itu dengan bekerja keras, dengan ketekunan. Jadi kita tidak percaya dengan nasib. Kita tidak ditakdirkan untuk jadi orang miskin dan menjadi orang yang tidak berdaya. Kita memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah memberikan tanggung jawab kepada kita untuk bekerja supaya kita memperoleh hidup yang layak. Yang ketiga, tahyul. Tahyul bersumber pada kepercayaan dinamisme, yaitu suatu kepercayaan bahwa benda-benda atau tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu mempunyai kekuatan yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial manusia. Ada penganut-penganut agama yang masih terikat dengan kepercayaan ini. Ya, tahayul. Jadi ada kepercayaan kepada benda-benda. Oh, ini keris. Ini keris bisa berjalan, bisa menjaga, bisa melindungi. Oh anak, kau mau pergi merantau ke Irian, kau bawa ini kerisnya kakekmu, ini turunan dari turunan satu dulu. Ini kalau ada orang yang akan mengganggu kamu di jalan, keris ini akan melindungimu. Oh ini batu-batu ini ada batu hijau, batu merah, batu kuning. Kau kantongi terus ini nak. Kalau kau berperang, kau tidak akan pernah kalah. Ini tahayul, ya, percaya kepada benda-benda tertentu. Oh, kamu akan menikah. Oh iya, kamu tidak boleh menikah di bulan ini, tanggal ini, di hari ini. Itu hari sial. Kamu tidak boleh menikah di tanggal genap dan bulan genap. Nanti kamu kehidupan kamu genap-genap saja, cukup saja, tidak berkelimpahan. Itu tahayul, ya. Tidak boleh menikah di hari ini, nanti kamu ribut terus. Itu semua tahayul. Agama Kristen tidak percaya lagi dengan tahayul. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, setiap Ia selesai menciptakan, Allah selalu mengatakan bahwa baik. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Hari baik. Jadi tidak ada hari yang tidak baik. Apakah yang dapat dilakukan oleh agama-agama dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila? Agama-agama yang berkembang di Indonesia mempunyai kewajiban bersama untuk turut serta dalam pembangunan nasional. Keikutsertaan agama dapat dilakukan melalui beberapa cara, dua cara. Satu, membangun sikap toleransi beragama dengan membangun dialog dan kerjasama antara umat beragama di Indonesia. Karena melalui dialog dan kerjasama, masyarakat agama di Indonesia boleh bersama-sama mencari jalan keluar untuk memecahkan persoalan. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang beragama yang tinggal di Indonesia ini, harusnya kita membangun dialog dan kerjasama dengan penganut agama yang lain, bukan untuk saling memfitnah atau menuding bahwa mereka bukan orang yang beragama benar, ya. Tetapi harusnya ada dialog, komunikasi yang baik dan bersama-sama untuk memecahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik persoalan-persoalan kemanusiaan. Persoalan-persoalan yang akan diselesaikan oleh agama-agama di Indonesia ialah persoalan menyangkut kemanusiaan, menyangkut kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan sosial, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, memperluas makna ibadat.
Ibadat tidak hanya dipahami sebagai suatu kegiatan ritual atau penyembahan, tetapi ibadah diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya membantu upaya pemberantasan buta huruf, bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan mental masyarakat, bagaimana membangun karakter bangsa menjadi karakter yang dewasa dan bijaksana. Ini harus dikerjakan secara bersama-sama dari setiap agama. Membangun karakter para pengikutnya atau penganutnya menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, terhadap kemanusiaan, memiliki kasih, kemudian bagaimana manusia-manusia ini memiliki karakter untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Poin berikutnya, fungsi-fungsi umum agama. 1. Membawa orang kepada penciptanya. Yang kedua, melaksanakan kehendak penciptanya dalam memelihara dan menyelamatkan karya penciptaan sang pencipta. Yang ketiga, membimbing umat penganut agama ke jalan yang damai sejahtera. Yang keempat, agama dapat mempersatukan masyarakat yang berbeda suku, budaya, bangsa, dan daerah. Demikian pembelajaran kita. Silakan simak baik-baik materinya dan silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di classroom sesuai dengan kelas masing-masing, dan lihat informasi atau pemberitahuan di grup WA per kelas. Demikian perjumpaan kita pada hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.